Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farizi. Saya dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menjelaskan tentang Fatu Makkah. Penaklukan kota Makkah. Sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaibiyah, suku Bani Bakar menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy dan suku Huza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakar dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Huza'ah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Huza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakar. Tetapi permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah SAW dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Selang beberapa waktu, Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut. 1. Orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. 2. Orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Huza'ah. 3. Orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaibiyah. Dari ketiga usulan tersebut, kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaibiyah. Untuk itu, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah. Melihat keseriusan Rasulullah SAW dengan kesiapan pasukannya, Abu Sufyan merasa menyesal dengan menyepakati pembatalan terhadap perjanjian Hudaibiyah. Dalam waktu yang singkat, Rasulullah SAW berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Makkah. Rasulullah SAW merahasiakan semua rencana tersebut, tetapi berhasil diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Berita itu tersebar ketika salah seorang muhajirin bernama Hatib bin Abi Balta'ah mengirimkan kabar kepada keluarganya yang berada di Makkah melalui surat yang dibawa oleh seorang budak bernama Sarah. Hatib adalah seorang yang sangat setia kepada Rasulullah SAW, akan tetapi nalurinya berbicara dan merasa kasihan terhadap sanak saudaranya di Makkah. Tujuan Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, tetapi untuk menakut-nakuti mereka, memberikan peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan kekuatan pasukan yang sangat besar. Strategi yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam memasuki kota Makkah dengan cara damai-damai membuat simpati orang-orang Quraisy, apalagi selama dalam perjalanan pasukan kaum muslimin selalu mengumandangkan takbir dan tahmid yang membuat gentar seluruh penduduk Makkah. Faktor-faktor keberhasilan dalam Fatu Makkah. Sikap simpatik yang dilakukan pasukan Rasulullah dan pasukan kaum muslimin membuat penaklukan kota Makkah berjalan tanpa pertumpahan darah. Dalam proses Fatu Makkah, Rasulullah SAW melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Makkah dengan peperangan. Kedatangan Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin digunakan sebagai strategi perang urat syaraf dan hanya untuk memberi peringatan kepada kafir Quraisy bahwa umat Islam kini telah bangkit dan menjadi masyarakat yang maju yang siap menghancurkan tradisi jahiliyah mereka.
Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membuat kemah di sekitar kota Makkah. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan segala sesuatu dengan matang. Dalam kesempatan ini, Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan diri masuk Islam. Seorang sahabatnya, Al-Abbas, berbisik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abu Sufyan adalah seorang yang senang berbangga dan dipuji. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan upaya sementara kaum musyrik Makkah melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi menghindari pertumpahan darah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan 3 hal sebagai berikut. 1. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia akan memperoleh keamanan. 2. Siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah maka dia akan memperoleh keamanan. 3. Siapa yang memasuki masjid maka dia aman. 4. Dan siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintunya maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Melihat jumlah kaum muslimin yang demikian banyak, dengan diiringi suara takbir, orang-orang kafir Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa. Dengan memakai sorban berwarna hitam tanpa ihram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertawaf dengan menaiki unta beliau. Ketika itu beliau tidak memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad, karena yang bertawaf cukup banyak, tetapi beliau sekadar menunjukkan dengan menggunakan tongkat beliau itu sebagai pengajaran kepada umatnya agar tidak berdesakan apalagi bertengkar dalam upaya mencium Hajar Aswad. Ketika itu di sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 buah patung dan berhala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menusuk patung-patung dan berhala itu dengan tongkat dan panah beliau sehingga berjatuhan menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama beliau membaca Quran surat Al-Isra ayat 81, yaitu yang artinya, dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Rasulullah memerintahkan untuk menghancurkan patung atau gambar yang berada di dalam Ka'bah. Setelah bersih, beliau memasuki bersama Usamah, Bilal, dan Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah. Dalam kesempatan itu juga Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas puncak Ka'bah dan mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di Makkah. Setelah penaklukan kota Makkah, manusia berbondong-bondong memeluk Islam pada tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji dan itulah satu-satunya ibadah haji yang beliau bersama 100.000 orang. Demikianlah setelah 19 hari beliau bermukim di Makkah, akhirnya beliau kembali ke Madinah. Sejak saat itu pula beliau mengingatkan penduduk Makkah bahwa tidak ada lagi hijrah ke Madinah sejak kemenangan di Makkah. Yang ada tinggal niat yang tulus melakukan kebajikan serta jihad perjuangan mewujudkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.